Persija Jakarta berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Firjan Andika di menit 55, assist dari Michael Kremenchik. Oke, di awal video ini ada potongan klip sedikit teman-teman, konflik yang terjadi antara Michael Kremenchik dan Diego Michel. Nah, kalau kita lihat dari layar televisi dan apa yang disampaikan oleh komentator, terjadi balas-balasan ludah antara Diego Michel, Kremenchik, Diego Michel, dan ada momen tambahan-tambahan lainnya ya teman-teman ya. Tapi aku nggak membahas secara spesifik apa yang terjadi di momen antara Diego Michel dan Michael Kremenchik. Nah, terkait hal itu, biarlah pihak-pihak terkait, pihak-pihak tertentu yang menyelesaikannya teman-teman ya. Tapi aku bahas dari sisi esensinya. Harusnya di kasta level tertinggi sepak bola Liga Indonesia kita teman-teman, Liga 1, momen seperti itu tidak bisa terjadi lagi. Nah, menurut aku banyak loh anak-anak muda kita, anak usia muda teman-teman yang menonton pertandingan Persija menghadapi Borneo FC. Ada mungkin pemain favoritnya yang ada di Persija ataupun di Borneo FC. Nah, momen seperti itu nggak boleh dilihatkan teman-teman, karena nanti akan terbayang-bayang, wah ini Liga Indonesia seperti ini. Nah, kalau kita lihat memang ya, di beberapa tahun terakhir, momen sekrusial antara Diego Michel dan Kremenchik, ya nggak terlalu banyak lah momennya terjadi kalau kita compare dengan beberapa tahun yang lalu di Liga kita yang ada tendang wasit, pukul, ini itu, lari kejar wasit, dan sebagainya. Aku harapkan, kita harapkan bersama teman-teman, momen ini momen terakhir ya. Nggak ada momen-momen lainnya yang terjadi dalam ya Liga Indonesia kita ke depannya. Dan semoga situasi yang terjadi antara Diego Michel dan Michael Kremenchik cepat usai, biar tidak ada provokasi yang dimana atmosfer ya supporter Liga Indonesia kita teman-teman lagi bagus-bagusnya ini. Semoga cepat selesai. Oke, kita bahas pertandingan Persija menghadapi Borneo FC. Kalau kita lihat dari lapangbola.com, Persija Jakarta pakai pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Sedangkan Borneo FC pakai pola 4-2-3-1. Oke, kita pisahkan menjadi 3 topik pembahasan kita. Yang pertama, fase attacking. Yang kedua, fase defense ataupun bertahan. Yang ketiga, fase transisi. Kita masuk dulu ke Borneo FC teman-teman. Nah, Borneo FC pada saat masih ada Pato ya, striker utama dari Borneo FC, itu permainannya berani banget untuk memegang bola, build up pendek, 1-2 sentuhan, itu jelas. Yang kedua, terlihat diamond shape yang terjadi di posisi build up yang dilakukan oleh Borneo FC. Terbentuk segitiga rapi banget. Tapi setelah Pato tidak ada di lapangan teman-teman, berbeda banget permainan Borneo FC. Jadi aku teringat beberapa waktu yang lalu ada aku upload videonya di YouTube juga, diskusi aku dengan salah satu manajer tim di Liga 1 Indonesia. Nah, kebetulan pada saat itu manajer tersebut sampaikan striker utama timnya, pemain asing teman-teman, tidak bisa bermain di beberapa laga. Nah, ternyata ketika pemain tersebut tidak dimainkan, mempengaruhi sisi psikologis pemain-pemain yang ada di timnya teman-teman, sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketika ada pemain asing tersebut bermain untuk timnya, membuat pemain-pemain lain pun secara mentalitas, secara agresivitas ingin menang muncul. Nah, mungkin ya ini teman-teman, ini hipotesa sementara. Bisa aja hal tersebut juga terjadi ke Borneo FC. Itu mau poin kedua. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh pelatih Borneo FC ini salah satu yang luar biasa menurutku, dengan dia berani memegang bola. Kalau kita compare dengan Borneo FC alanya Coach Milo dan pelatih Borneo sekarang ini teman-teman, perbedaannya Coach Milo beberapa momen sering banget melakukan long ball ketika melakukan build up, long pass. Nah, pada saat masih ada Pato bersama Borneo sebelum cederanya Pato teman-teman, nah di situ Borneo bermain bola-bola pendek. Walaupun ada, aku tidak katakan Borneo nggak ada bermain bola-bola panjang. Ada beberapa kali bermain bola-bola panjang. Tetapi jelas, side to side, manfaatkan sektor kiri dari sektor kanan teman-teman untuk lebar lapangan ya. Di situ ada situasi 2 versus 1 diupayakan oleh pemain Borneo. Serupa juga di sektor kanan Borneo FC. Dari sektor kiri, permainan diagonal, diletak bolanya ke kanan. 2 lawan 1 lagi terjadi. Dan itu terus berulang dilakukan. Tapi memang pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Borneo tidak mampu secara efisien untuk bisa membongkar pertahanan Persija Jakarta. Sedangkan kalau kita lihat bertahannya Borneo pun pakai 4-4-2 ya. Kalau kita lihat beberapa momen di atas lapangan, tapi dinamis. Beberapa momen ada 4-2-3-1, dan di babak 1 teman-teman, menurut aku
Persija Jakarta kalah di lini tengah. Oke, kita bahas Persija Jakarta. Di atas kertas, Persija Jakarta tetap menggunakan pola 3 back-nya. Di belakang ada Ondre Kudela, kemudian ada Hanif Syahbandi, kemudian ada Hamrah Hanusa, kemudian di wing back kanan ada Rio, di kiri ada Firjan Dika, di tengah gelandangan teman-teman defensive midfielder bertahan juga memiliki peran mereka, yaitu Hanno Behrens dan Reski. Ini kalah mereka dengan 3 pemain tengah dari Borneo FC. Ada Kehe Rose, Hendro Siswanto, Bustos ya ada di tengah teman-teman. 3 versus 2. Oke, kalau kita bicara hitung-hitungan yang mana akan menang? Otomatis yang 3 kan. Nah, otomatis di babak pertama Persija Jakarta sulit banget untuk bisa memenangkan lini tengah. Akhirnya bermain dari sektor sayap kiri, sektor sayap kanan. Sektor sayap kiri pun yang coba dieksploitasi oleh pemain Persija Jakarta lewat Firja Andika. Di situ sering banget akhirnya Syihran Amarullah teman-teman melakukan covering untuk membantu Fajar Fatur Rahman. Karena kita lihat beberapa treatment Thomas Doll bersama Persija di sektor Firja Andika sering banget diupayakan untuk unggul jumlah. Contohnya di pertandingan Persija menghadapi Barito 2 versus 1, 3 versus 2 permainan triangle. Di situ salah satu yang coba diantisipasi oleh Borneo FC. Nah, di babak kedua lah baru ketika Thomas Doll melihat sesuatu yang tidak pas di lini tengah, diubahlah di awal babak kedua dengan pakai 3-5-2. Di babak pertama pakai 3-4-2-1 ataupun 3-4-3. Di babak kedua teman-teman 3-5-2 dipakai. Hanif Syahbandi digeser ke depan, kemudian Rio Fahmi menjadi back tapi di area kanan, kemudian menjadi wing back itu Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak ini ya bertaruh juga si coach Thomas Doll. Rico Simanjuntak akan lebih sering pada akhirnya bermain ke depan untuk membantu penyerangan. Ya walaupun ada juga turun ke belakang untuk membantu ataupun membentuk 5 back dari Persija Jakarta. Nah, dengan adanya 3 pemain di tengah, Hanno Behrens, Reski, dan Hanif teman-teman, situasinya jadi berapa? 3 versus 3 kan. Nah, dengan 3 versus 3 ini kelihatan Persija Jakarta lebih pede, lebih nyaman untuk menguasai bola. Nah, itu namanya permainan apa? Superioritas, numerical advantage. Jadi di dalam lapangan sepak bola itu teman-teman diupayakan kalau bisa di area-area tertentu agar bisa membongkar pertahanan lawan, yaitu permainan dengan unggul jumlah. Di atas lapangan itu akan muncul selalu momen unggul jumlah. Nah, bagaimanalah caranya untuk mengeliminasi, meminimalisir momen tersebut agar tidak terlalu banyak terjadi teman-teman, dan itu dilakukan oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta, dan Persija pun mampu akhirnya menciptakan gol lewat Firja Andika. Nah, perubahan taktik tersebut menjadi momen krusial dari 3-4-3 menjadi 3-5-2, membuat Borneo FC pun harus menerima kenyataan kalah dari Thomas Doll. Good game untuk Thomas Doll atas pembacaan situasi tersebut teman-teman. Oke, kita lewati sedikit apa yang terjadi di lapangan. Nah, for your information, kan Thomas Doll sempat nih beberapa momen terakhir sering banget speak up terkait tentang TC dari Timnas Indonesia. Thomas Doll nggak menyalahkan Coach Sintayong, tapi aku baca di beberapa kolom komentar teman-teman, Thomas Doll banyak banget nih, ada beberapa oknum lah ya menyerang. Thomas Doll nggak tahu kultur ini itu, nggak tahu terlalu banyak bicara ini itu, pokoknya adalah yang nyerang Thomas Doll teman-teman. Tapi aku menarik aja gitu, niat Thomas Doll itu bagus loh untuk memperbaiki kultur sepak bola Indonesia. Karena kan kita tetap berkaca, berorientasi kita ke Eropa. Nah, momen untuk memperbaiki kultur sepak bola Indonesia itu ya seperti apa yang dilakukan oleh Thomas Doll. Walaupun ada yang protes, harus tetap dilakukan teman-teman. Kenapa? Kalau misal tidak dilakukan seperti itu, ya TC yang panjang, TC yang lama teman-teman, ya akan terus terjadi. Di samping memang, ini udah berulang kali aku sampaikan teman-teman, yaitu terkait tentang kompetisi harus diperbaiki. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Ini salah satu pertandingan yang luar biasa bagi Persija Jakarta, walaupun ada Persija Jakarta tetap memanfaatkan, mengupayakan terus bermain crossing, bola-bola atas ya, tapi bisa dieliminasi oleh pemain Borneo FC. Oke, bye.